Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wallahu ta'ala fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah berjamaah di Masjid Al-Mujahidin yang kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah kita, ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para ikutnya yang istiqomah, yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau, dan insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khotib berwasiat wabil khusus pada al-fakir sendiri umumnya jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Islam ditegakkan di atas 5 dasar. Satu di antaranya adalah salat. Oleh karena itu salat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan salat berarti dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan salat berarti dia telah merentukan agamanya. Maka tegakkanlah salat, karena yang pertama-tama diperhitungkan terhadap seorang hamba pada hari kiamat dari amal perbuatannya adalah salat. Apabila salatnya baik, maka dia beruntung dan bahagia karena dianggap baik pula seluruh amalnya. Tetapi apabila salatnya rusak, maka dia akan kecewa dan merugi karena dianggap pula seluruh amalnya akan rusak. Hadirin sidang Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu secara tegas Al-Qur'an menyatakan aqimis shalah. Dirikanlah salat, bukan hanya sekedar melaksanakan tetapi menegakkan. Bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban tetapi salat menjadi kebutuhan. Bukan sekedar pelaksanaan ritual saja yang dilaksanakan dengan keterpaksaan, tetapi salat yang dilaksanakan dengan segenap pengharapan, rasa cinta dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang dilandasi dengan ketulusan seorang hamba yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pamrih untuk mendapatkan surga, bukan pula karena ketahuan menjadi penghuni neraka. Salat yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala,
karena Allah Subhanahu wa ta'ala diniatkan demi Allah, yakni salat yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, serta keridhaan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan daripada menegakkan ibadah salat, sebaliknya orang yang mendawam, orang yang tahawan, orang yang meremehkan salat 5 waktu, Allah akan berikan siksa dengan 12 macam siksaan. Salah satu fil qabri, salah satu fid dunya, wa salatun indal maut, wa salah satu fil qabri, wa salatun yaumal qiyamah. Fama salah satu lati fid dunya, adapun siksaan yang pertama ketika diberikan ketika di dunia, awaluha yurfa'ul barakata min kasbihi wa rizqihi. Orang yang meremehkan salat, Allah akan angkat keberkahan daripada usahanya. Ketika seseorang diberikan jabatan, ketika seseorang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia masih melaksanakan ibadah salat 5 waktu, berarti dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan diberikan keberkahan. Tetapi sebaliknya, dikasih pangkat, dikasih jabatan, dikasih uang yang banyak, lalai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk bukan orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat keberkahannya, diangkat usahanya, karena tidak melaksanakan perintah, yaitu perintah melaksanakan ibadah 5 waktu. Wasaniha wa la yuqalu minhu sayru amali wa yanzu simal khali min wasihi. Yang kedua, orang yang meremehkan salat tidak akan diterima seluruh amal ibadahnya dan dicabut tanda kebaikan dari mukanya. Oleh karenanya kita melaksanakan salat 5 waktu dengan berjamaah. Insya Allah, Allah akan berikan keberkahan di dalam diri kita masing-masing. Apalagi kita sudah digembleng di dalam bulan suci Ramadan. Kita sudah melaksanakan saum, kita sudah melaksanakan pelaksanaan yang wajib, solat yang wajib maupun yang sunnah, bahkan iktikaf dan lain sebagainya. Tentunya di dalam bulan Syawal ini harus ada peningkatan dalam ibadah 5 waktu kita. Ayo kita ramaikan, ayo kita makmurkan masjid-masjid kita. Orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah berarti dia orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu tandanya orang-orang yang bulan kemarin, bulan suci Ramadan, melaksanakan saum dengan baik, ditambah tilawah, ditambah sholat 5 waktu secara berjamaah, dan ditambah lagi sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, orang yang jauh dari Allah, orang yang meremehkan sholat 5 waktu, dia tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa masalatu fi indal maut, adapun tidak siksaan diberikan ketika mati, awaluha tubahu ruhuhul atsani. Yang pertama dicabut ruhnya dalam keadaan haus. Sekalipun ada air sungai dialirkan mulutnya, tidak akan merasakan enak. Karena apa? Meninggalkan sholat, apalagi meninggal sholat terus menerus. La haula wala quwata illa billah. Wasanihatu baduruhu ja'ian. Yang kedua, orang yang meremehkan sholat ketika mati, wasanihatu baduruhu ja'ian. Kedua, dicabut ruhnya dalam keadaan lapar. Wasaliha yang ketiga, yastadunas'uhu, ketika dicabut sangat keras, dicabut ruhnya. Di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at, wan nazi'ati ghurqa, demi malaikat yang mencabut ruh orang-orang kafir, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cabutan yang sangat keras. Bahkan ada yang dicabut sampai keluar darah dari matanya, ada yang sampai bunyi rokotot dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan sholat 5 waktu, insya Allah Allah akan mencabut ruhnya seperti mencabut rambut dalam adonan tepung. Oleh karenanya hendaknya kita sama-sama yuk makmurkan masjid-masjid kita, apalagi masjid kita, Masjid Al-Mujahidin, sudah sangat enak, ber-AC, tinggal kita memakmurkan saja. Yang ketiga, wasarisu yastajunasuhu, yang keempat, wa amasalutul lati fi qalbi awwalu famas'alatun munkarin wa nakirin. Ada 3 sisa diberikan ketika di dalam kubur.
Yang pertama awwaluha mas'alatun munkarin wa nakirin. Yang pertama berat menghadapi pertanyaan malaikat mungkar nakir. Ketika ditanya man rabbuka, pasti tidak tahu. Jawabannya adalah saya tidak tahu. Karena apa? Tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu. Apalagi sholatnya entar kadang-kadang sholat, kadang-kadang 3. Itu termasuk orang-orang yang meremehkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalisu yadulmatul qabri. Yang kedua ketika dalam kubur adalah bertambah gelapnya. Bertambah gelapnya. Maka orang yang senantiasa meremehkan sholat 5 waktu, tambah gelap kuburnya. Tetapi buat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan terang. Bahkan akan diluaskan kuburnya 70 hasta, akan diberi sinar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan dibuka pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena senantiasa mau melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Yang ketiga, wasalisu hadikul qabri. Yang ketiga, akan sempit kuburnya. Karena apa? Karena meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi ini tahu ketika ada orang durhaka, ketika ada orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Ini nanti ketika dikubur sudah ditinggalkan oleh saudaranya 7 langkah. Bukan ditanya. Pertama adalah dihimpit, dikembalikan lagi, akan ditanyakan oleh kedua malaikat mungkar nakir. Kemudian asalatul lati fi yaumil qiyamah, adapun 3 siksaan yang diberikan ketika pada hari kiamat. Yang pertama awal wasyiddatu hisabi, berat hisabnya, berat perbuatan jeleknya. Karena apa? Tidak melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Wasaniha berrobi. Yang kedua, Allah sangat murka nanti di yaumil qiyamah, sehingga langsung dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah. Wasarisuwa uqubatullah lahu finnar. Yang ketiga, nanti siksaan diberikan kepada orang yang meremehkan sholat. Nanti di yaumil qiyamah dia akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita masing-masing pada diri kita berazam niat kepada Allah, supaya kita minta kepada Allah agar senantiasa ibadah kita terus dikuatkan oleh Allah, terus dimudahkan oleh Allah, sehingga kita senantiasa terus menerus melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Inilah khutbah yang sangat singkat yang mudah-mudahan dalam manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafi'u iyyakum bima fihi min ayatil wa dhikril hakim. Wa taqabbal minkum tilawatan wa sami'un alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas solihin. Ahmadu hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimu sholata ala khairil khalqi alaihi salatu wa salam. Faqad amalla bidzalika irsada wa ta'lima wa zikrat nabi wa ta'tim. Qad qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa radhiyallahu an ashabihi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sayyid asbika nabiyika isma'il wa ali tabi'in wa man tumisanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat wa ighfir dhunubi wal khati'at bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna la dzikrika syukrika husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa mutaqabbala wa rizqan thayyiban wa bi rahmatika arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu fitnatul fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.